kehidupan kami, untuk setiap kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai dengan pada hari ini semuanya karena bukti penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami datang kembali memuji, meninggikan nama Tuhan, biar terdengar pujian penyembahan yang manis bagi nama Tuhan dan beracarlah Engkau Bapa dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya. Dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yang siap tinggikan agungkan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dan katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. We praise you Lord. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, dan ini iman kami Tuhan. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku, amin, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Bersama 1, 2, 3 say, akan
Amin. Boleh dong berikan tos kepada kanan kirimu dan katakan, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk kembali teman-teman semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami lihat kami boleh sampai dengan pada hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur dan kami bawa setiap pujian kami, penyembahan kami. Dengan hati kami yang bersyukur kami datang sembah Engkau Raja di atas segala Raja. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sangat baik dalam hidup kami. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami nyatakan bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan kami ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Kau Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik,
kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Mari berseru kepada nama yang besar, oh Yesusku. Berseru kepada nama yang berkuasa, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib. Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya hadirat-Mu memuaskan kami. Kami percaya hadirat-Mu melepaskan kami. Kami percaya hadirat-Mu membuat damai di hati kami. Kami percaya hadirat-Mu membawa sukacita. Bahkan kami yakin dan percaya bahwa hadirat-Mu membawa kesembuhan buat setiap kami. Sehingga siang hari ini bukan hanya kami jemaat di tempat ini yang boleh mendengar dan boleh dilawat. Tapi setiap kami bahkan yang ada di mimbar ini sekalipun. Kami menerima kuasa, kami menerima kasih, kami menerima pengurapan yang baru. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah menit-menit ke depan ini Roh Kudus beracara lebih lagi. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, bahkan apa yang menjadi suara Tuhan, itulah yang boleh disampaikan di tempat ini. Kami tahu Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan di tempat ini. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Terima kasih teman-temanku pemusik, teman-teman seumuran kita, seumuran. Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana kabar saudara? Ini benar banget diberkati. Tiap kali kalau kita dengar luar biasa udah pasti. Tapi kita sudah diberkati, amin. Apa kabar saudara? Aku diberkati, belum kompak. 1, 2, 3, apa kabar saudara? Yang diberkati boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur, terima kasih buat tim youth di tempat ini yang sudah boleh mengundang saya untuk berbagi cerita, sharing, ngomong-ngomong khotbah karena ada pengkhotbah di sini. Pengkhotbah juga di sana. Jadi kita mau berbagi, ada pengkhotbah juga di sini. Jadi kita mau sharing, menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya waktunya juga nggak begitu lama ya. Jadi kita cepat aja. Oke, yuk kita mau buka firman Tuhan. Soalnya katanya Ibu Ola, oh harus pakai firman, kalau nggak pakai firman lu nggak alkitabiah gitu. Jadi kita harus buka firman dulu. Puji Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, yuk kita baca sama-sama. Boleh ditayangin. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Terakhir, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji Tuhan, tepuk tangan buat firman Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Waktu Efraim chat saya bilang ini, Kak mau ngomong tentang apa? Saya cuma bilang saya mau ngomong soal ini aja, Mazmur, berbagi firman soal Mazmur ini. Tapi puji Tuhan loh, anak ini luar biasa, langsung dikasih tema rooted in God's word. Saya langsung wah dahsyat nih, namanya anak hamba Tuhan. Tepuk tangan buat Efraim nih teman kita. Puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu, Saudara, teman-teman, adik-adik semua. Rooted bahasa aslinya artinya berakar, tertanam, sangat kuat dan setia. Duh, berat banget siang hari ini, amin. Kita harus berakar, kita harus tertanam sangat kuat, dan kita harus setia. Setia sama apa saudara? Nomor 1, setia sama firman Tuhan, amin. Yang perikop judul yang diberikan adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Siapakah kita ini? Apakah kita golongan orang benar ataukah kita golongan orang fasik? Ayo tanda tanya. Kita bisa menilai diri kita masing-masing ya. Karena ciri-ciri rooted ini adalah ciri orang yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia berakar di dalam Tuhan. Karena dia tertanam sangat kuat dan dia adalah orang-orang yang setia. Saya percaya di sini semua adalah orang-orang yang setia. Boleh gak sih nengok ke sebelahnya bilang gini, ayo setia. Bukan setia sama gue, setia sama firman Tuhan gitu. Soalnya ini ada yang pacaran nih kan, ada yang kekasih-kekasihan. Jadi begitu colek, setia sama firman Tuhan. Ayo ngomong sekali lagi coba. Ke kanan kiri, setia sama firman Tuhan. Amin. Haleluya. Alkitab juga mencatat saudara bahwa orang benar itu teman-teman diibaratkan sebagai pelita. Amin. Orang benar adalah pelita. Artinya apa? Bersinar. Artinya bersinar apa? Tidak ada kegelapan. Amin. Haleluya. Pelita artinya bersinar, tidak ada kegelapan. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada perilaku buruk di dalamnya. Itulah orang-orang benar, itulah orang-orang yang bersinar, yang pelitanya tidak pernah padam. Bagaimana dengan orang fasik saudara? Seperti tadi kita udah baca firman Tuhan tadi, bahwa orang fasik menurut Alkitab adalah mereka orang-orang yang berdosa. Udah pasti itu. Mereka orang yang gak mau ngaku dosa. Kayaknya gue kenal nih orang ini. Kayaknya kalau di ngomongin soal dosa, lu mana nih hidup lu gini-gini aja, buat Tuhan gini-gini aja. Terus bilang gini, gue mah gak penting gereja-gereja, yang penting hidup gue bener. Gue sama teman-teman gue baik-baik tuh semua, gak ada yang gosip-gosip. Orang gereja banyak banget tuh yang suka ngosipin orang gitu. Sering gak sih kita dengar kayak gitu? Gue sih gini-gini aja lah, gak apa-apa. Gue mau ibadah online aja online. Siapa tuh yang suka online, ibadah online? Bertobat. Amin. Kita harus berkumpul di satu komunitas. Kita harus berkumpul di gereja. Gunanya untuk apa? Untuk kita saling membangun. Amin. Teman-teman semua, untuk kita saling menguatkan, untuk kita saling mengoreksi, saling membangun. Kalau kita ada masalah, kita punya teman di komunitas kita, teman-teman di youth kita yang bisa support kita di doa, yang bisa support kita di dalam keadaan kita, yang bisa nasehatin kita. Kalau ada yang lebih dewasa, mungkin dia udah ngalamin lebih dari teman-teman alamin, dia bisa kasih nasihat ke kita. Kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begini. Kalau online nggak bisa saudara. Online kita cuma denger aja dari monitor TV kita atau dari monitor laptop kita, tapi kita nggak bisa sama-sama, nggak bisa dibangun, nggak bisa dikuatkan. Amin. Kalau yang masih sering-sering online, ayo bertobat. Onsite datang, jangan lupa di sini 13.30 ada ibadah. Nggak perlu youth. Semua yang melayani youth, yang penting jiwamu youth. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dalam arti lain orang fasik adalah orang yang tahu firman tapi gak mau melakukan. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya, tahu firman, tahu gue. Gitu. Pas ada suami saya nih, ada saudara dia nih, gak pernah mau ke gereja. Gue mah tahu firmannya ini kan. Gue mah yang penting begini-begini aja. Bertobat saudara. Kalau tahu firman datang dong ketemuin Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji dia dong, sembah dia dong, kasih waktu buat Tuhan. Bayar harga, kasih kesempatan buat Tuhan dimuliakan lewat hidupnya. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 1 ayat 1. Boleh ditayangin Ariel. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik.
Nasihat orang fasik, siapa nih di sini nih teman-teman nih yang muda-muda yang masih pada demen lihat horoskop. Lihat bintang. Nggak, kalau bapak-bapak sama ibu-ibu yang udah umurnya kayak saya nggak bakalan lihat itu lagi, udah lewat masanya. Ini buat adik-adik kita nih. Nih, tuh cewek bintangnya ini, kejora, bintang kejora. Gua bintang kelap-kelip, cocok gak nih gue? Siapa yang masih suka gitu? Nggak usah angkat tangan, bertobat aja. Biasanya tuh kalau nih cowok bintangnya bintang kejora, gue bintang kelap-kelip. Siapa yang masih suka lihat-lihat zodiak, lihat-lihat bintang? Nih saudara, nih teman-teman, jangan jalan menurut nasihat orang fasik. Jangan jalan, jangan dengerin, jangan baca, apalagi diaminin. Oh, tahun ini nih gue beruntung nih, soalnya nih bintang gue ini nih. Bertobat, amin. Bilang ke sebelahnya, bertobat, jangan suka lihat-lihat horoskop, jangan suka lihat-lihat bintang, jangan suka cocok-cocokin. Bintang nih, cowok gue bintangnya ini gue bintangnya ini, cocok nih kita. Teman-teman, adik-adik, kalau lagi pacaran mah tai kucing rasa coklat. Nanti kalau udah kawin yang tadinya cocok juga jadi gak cocok. Karena memang itu, kan Tuhan udah bilang positif sama negatif. Listrik baru nyambung, deng, nyala. Kalau positif sama positif mana bisa. Kita pasti sama pasangan tuh pasti gak cocok. Jadi kalau yang suka baca bintang horoskop, gue cocoknya bintang gue sama bintang ini nih, bertobat. Amin. Yang mau bertobat boleh tepuk tangan buat kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat yang kedua, boleh ditayangin. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini dia artinya. Rooted in God's word. Tertanam di dalam firman Tuhan. Suka baca firman Tuhan. Teman-teman, kebetulan nih saya di tahun ini saya tuh dikasih kesempatan untuk boleh menjadi kadep musik di MNC Kebon Sirih. Nah, ini anak saya masuk di dalamnya juga karena dia suka pelayanan di sana. Waktu orang tanya gini, Ping, lu mau bawa konsep apa di departemen musik ke depannya? Saya nggak ada ngomong apa-apa loh, karena saya nggak tahu kunci nada. Saya cuma bisa nyanyi, tapi saya nggak tahu kuncinya dia main di mana, saya nggak tahu. Jadi kalau saya ngomong sama Efraim, Kak mau nyanyi lagu ini, tapi dari nada dasar turunin ya. Kan dia udah tahu, karena yang nyanyi perempuan kan. Kalau nada dasarnya begitu kita dengar, oh ini cewek, berarti nggak usah diturunin. Itu, jadi saya nggak pernah tahu. G, A, saya nggak pernah tahu. Dari saya umur 12 tahun sampai sekarang saya nggak pernah tahu kunci nada. Tetapi waktu departemen musik, waktu gembala bilang mau bawa apa? Saya cuma bawa nih, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ini yang saya bisa bawa ke departemen musik saya, nomor 1. Bukan jagonya, bukan pinternya, bukan skillnya, bukan bisa main musiknya, bukan jiwa seninya, bukan, tetapi ini. Karena kenapa? Karena kayak departemen musik, ya teman-teman semua, apa yang membedakan kita sama musik yang ada di dunia? Apa coba? Ada yang tahu nggak? Yang membedakan adalah urapan. Mereka nggak punya urapan, kita punya urapan. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Kan kita udah tahu, Perjanjian Lama bilang bahwa Tuhan itu Immanuel, dia yang beserta dengan kita. Tetapi kan di Perjanjian Baru kita belajar bahwa God is in us. Sudah ada di dalam kita. Waktu dia naik ke surga, dia kasih Roh Kudus sama teman-teman sama saya semua. Itu yang harus dijaga. Makanya jaga apimu, jaga minyakmu untuk kita bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena yang membedakan musik kita dengan dunia itu adalah urapan. Amin. Jadi waktu saya bilang nggak ada, saya nggak punya konsep pemikiran apapun untuk bisa bawa departemen musik ini ke depan untuk lebih maju, nggak ada. Karena nomor 1 yang penting kita baca firman Tuhan, lakukan seperti yang Efraim kasih ini, rooted in God's word itu, tertanam di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, baca dengan setia, ngerti nggak ngerti, baca. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan memanifestasikan firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Itu yang saya sampaikan. Saya harus sampaikan dia di atas ya, karena ini ada anak saya. Jadi dia bisa tahu kalau pagi itu saya ngapain, dia bisa tahu. Saya baca firman atau enggak, saya berdoa atau enggak, dia tahu. Sama waktu lagi Pak Jeki bilang anak-anak, kita nih yang jadi contoh buat anak-anak, dia tahu. Jadi karena saya ketua musiknya dia,
Dia harus lihat saya baca Alkitab supaya dia juga baca. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bicara soal lagu, ini nyimpang sedikit dari tema. Kenapa Tuhan tuh bisa kasih kita urapan yang berbeda? Gitu ya, saya pernah cerita waktu itu di tempat ini juga di GBI Wow, bahwa dari umur 12 tahun tuh ternyata tuh Roh Kudus ngomong sama saya tuh lewat lagu. Walaupun saya tuh gak ngerti musik. Karena Tuhan menjamah saya pada saat di tangga, di Gelail itu saya naik ke atas, terus saya dengar ada puji-pujian, terus di tangga itu saya nangis. Dan saya tahu itu saya dijamah Tuhan. Itu belum bertobat, belum mengenal Tuhan Yesus, keluarga kita masih belum diselamatkan. Tetapi saya sekarang sadar bahwa saya tahu Tuhan itu bekerja lewat hidup saya, lewat musik. Makanya yang kita harus jaga adalah ya ini, pengurapan yang Tuhan kasih lewat kita, jaga minyak, jaga api kita lewat firman Tuhan. Amin. Nah, kalau di teman-teman saya yang di musik itu, anak-anak musik itu biasanya gitu tuh. Banyak yang japri, nanti kalau hari Minggu dikasih lagu A, B, C, D, tiba-tiba ada yang japri. Kak, yang ini lagunya gimana ya kak? Gitu kan ya. Padahal mudaan dia, harusnya dia lebih tahu kan ya. Terus ntar ada lagi nih, gak usah jauh-jauh nih anak saya aja. Ntar kalau dia di mobil, Mah, yang ini lagunya gimana ya Mah? Kita tuh seringkali lebih banyak denger yang di dunia dan lebih hafal sama apa yang ada di dunia. Iya gak sih? Kayak lagu-lagu. Kayaknya kita lebih hafal sama lagu-lagu yang ada di dunia. Contoh. Sepertinya sama, tatapan matanya masih yang lama. Lanjut, kau. Lanjut. Seketika kembaliku. Terus apa katanya nih lagu ini nih? Sialan dia. Kurang ajar banget nih lagu. Udah dicinta-cintain pakai sialan. Terus saya ngomong sama, gila nih lagu, bagus banget ya. Ujungnya sialan dia. Sian banget tuh cowok, tuh cewek lu. Udah lu cinta-cintain habis itu lu sialan-sialanin. Tapi kenapa ya lagu-lagu itu tuh di anak muda tuh lebih hafal gitu. Kalau kita tuh nyanyi, oh kita mau nyanyi lagu, sebut deh lagu rohani, pasti yang gimana tuh kak? Pasti ada yang gitu, yang gimana tuh kak? Pasti ada yang gitu. Tapi kalau lagi ini, sepertinya sama, tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Hafal semua. Adik-adikku bertobat ya. Saya juga demen lagu-lagu dunia tuh demen banget tuh, apalagi suami saya tuh di belakang tuh. Anak rock. Kaosnya aja rock semua. Dia nih yang suka koreksi saya. Dia nonton dari rumah. Tadi kamu nyanyinya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu gitu. Dia tahu semua. Cuman kenapa ya? Yang membedakan apa? Urapannya. Kita harus bawa urapan yang ada di dalam kita itu di dalam setiap komunitas kita teman-teman. Amin. Supaya kalau kita bawa nyanyi-nyanyian rohani kita, nyanyian-nyanyian kemenangan kita, itu gak mental. Tetapi boleh menjadi berkat buat teman-teman kita semua. Oleh sebab itu, rooted in God's word. Harus tertanam, harus bertumbuh, harus berbuah di dalam firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga, lanjut. Tadi sekilas aja tuh ya, nyanyi lagunya lagu sekuler, tipis aja. Habis itu pulang jangan nyanyiin lagu itu lagi. Tadi dengar firman Tuhan, dengar Tuhan Yesus, bukan dengar Mahalini tadi. Yuk lanjut ayat ketiga. Pasti berhasil. Nih, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Puji Tuhan. Ini mumpung ada anaknya, sini dek. Bersaksi dulu sebentar. Sini maju dulu. Sini cepetan. Soalnya gak ada contohnya, biarin aja saya gak ngomong dulu sama dia. Ntar kalau saya ngomong sama dia, ntar dia gak mau datang. Sini aja. Nih, cerita itu aja. Udah lulus kan? Janji Tuhan pasti berhasil. Cerita 5 apa? menit, 5 menit. Cerita apa? Cerita bagaimana Tuhan menyertai Eye dari pandemi, kerja, kuliah, sampai selesai.
Oh. Aduh si mama nih. Pasti dia mau nangis. Apa ya? Mau cerita dari awal lulus sekolah deh, lulus SMA. Waktu itu mau kuliah, tapi banyaklah faktor yang gitulah. Pokoknya susah gitu mau kuliah, mau apa segala macam. Cuman ya aku terus berdoa aja, minta tolong sama Tuhan gimana caranya supaya aku bisa kuliah, bisa sampai selesai semuanya. Terus puji Tuhan, Tuhan bukain jalan, Tuhan kasih kerjaan. Terus akhirnya bisa kerja, bisa ngumpulin gaji, bisa apply kuliah. Terus semua nggak minta sepeser pun sama mama sama papa. Semua hasil kerja sendiri. Terus kerja sampai kuliah udah 4 tahun, tahun ini bisa lulus. Udah lulus tahun ini. Puji Tuhan. Udah, itu aja. Amin, thank you ya. Jadi kenapa ayat 3 ini saya panggil Eye ya, namanya Karen tapi saya panggil Eye. Karena saya mengaminkan, nangis deh. Saya mengaminkan ayat ini bahwa anak-anak saya menjadi anak-anak yang berhasil. Saya mengaminkan bahwa anak-anak saya menjadi anak-anak yang diberkati. Yang artinya adalah diberkati itu bukan bicara soal duit. Bukan bicara soal kekayaan. Diberkati adalah anak-anak yang berbahagia. Itu doa saya, biar mereka bahagia. Nah, saya bersyukur sama Karen ini karena dari awal dia kuliah sampai sekarang dia kuliah sambil kerja. Jadi dia bayar kuliahnya sendiri lewat gaji dia bisa kumpulin duitnya sendiri. Bahkan untuk uang pendaftarannya yang Rp50.000 itu pun dia tidak minta sama saya. Benar-benar 100% dia mengandalkan Tuhan, dan saya lihat bagaimana dia disiplin, dia irit-irit, dia nggak aneh-aneh gitu ya. Dia boleh bekerja, dia boleh kuliah, dia boleh ngumpulin duit, dan sampai akhirnya dia selesai, nanti Oktober, November graduate, sudah lulus dan dia graduate. Dan tadinya saya udah ngomong sama Efraim, nanti Eye suruh bersaksi, tapi nanti tunggu ada foto toganya dulu. Soalnya kesaksiannya agak panjang sebenarnya, karena kan itu dimulai dari pandemi ya. Tapi nanti next time biar dia bisa bersaksi bagaimana janji Tuhan iya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. So, saya cuman ingetin di Yeremia 29 ayat 11 ya. Itu ayat yang sangat terkenal dan semua tahu bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mengenai kamu, mengenai kamu, mengenai kamu, mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kita akan disebut orang-orang yang diberkati karena kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya ajak semua pemusik, saya mau ajak nyanyi. Kita mau tinggikan Tuhan kita yang luar biasa. He's the King of Kings. Dialah Raja segala raja. Dialah yang memerintah dalam kehidupan kita. Amin. Yuk bangkit berdiri yuk sama-sama. Udah nangisnya, ini nangis bukan sedih tapi saya nangis bersyukur. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. You know that I love you. You know that, amen. I want to know you so much more than I have before. Words are from my heart. These words are not made up. I believe for
biasa ya, amin. Amin. Iya, dari anak seorang hamba Tuhan yang melayani, yang mengandalkan Tuhan, toh bisa eksis, kuliah selesai, amin. Sebetulnya ini juga ada, pada waktu dia nyanyi tentang Bapa, urapan itu berasa banget. Lebih baik nanti dia yang bersaksi sendiri. Ya kami orang anak-anak muda yang sederhana, yang lahir tidak dari orang tua yang berkelimpahan. Tapi mereka mempunyai sesuatu. Mereka bisa bangun diri mereka sendiri. Sama Eye, Vena, bagaimana dia sekolah, bagaimana dia kuliah, bagaimana dia kerja. Amin. Dan saya berharap banyak teman-teman muda yang lain bisa lihat. Ya, apa ya? Kalau berkelimpahan dari orang tua itu biasa. Tapi jika dia mengandalkan Tuhan dan dia memperoleh apa yang dia mau, itu yang luar biasa. Amin. Jadi pantas ya, apa kabar Eye? Saya diberkati tuh. Apa kabar Vena? Nah. Bang, apa kabar Bang? Sehat. Diberkati. Luar biasa. Amin. Ya senang sekali bisa melayani bersama, nggak apa-apa. Kita mungkin belum seberapa banyak, nggak apa-apa. Ya kita naikkan pujian, penyembahan saja. Dengan ibadah ini saya secara pribadi diberkati. Amin. Biar kelihatan nanti Tuhan yang bekerja, bukan rekayasa kita. Yang penting kita bangun mezbah, naikkan pujian, penyembahan. Kesaksian-kesaksian kecil tapi memberikan dampak, bisa memotivasi. Jojo termotivasi? Amin. Kesaksian dikit, saya digerendengin terus berapa hari ini. Mau cari tempat kuliah, ya udah ke UPH kita cari, ke tim kita cari, ke Raffles kita cari. Dengar kesaksian Eye. Gimana? Ya karena dia harus 1 tahun dulu nggak kuliah, karena ternyata Tuhan bawa dia untuk masuk ke Bible College dulu. Dan di Bible College dia 1 tahun, kita harapkan ya nanti lihat. Nanti setelah itu selesai kan, Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya pasti akan ditambah. Karena divisi musik gitu loh. Amin. Anda punya talenta, punya karunia, suara yang bagus. Musik itu universal. Tergantung siapa yang nyanyi, siapa yang memainkan alat musik itu. Jika yang main alat musik itu manusia yang ada urapannya, beda. Haleluya. Amin. Sehingga dimanapun nanti Anda ditempatkan ya mungkin, tapi yang saya berharap sih jangan pada ngamen deh. Amin. Jangan ngamen ya. Ya, ngamen nyanyi di kafe gitu kan. Ya nggak usah lah ya. Ya konser boleh, terus wedding party boleh ya. Itu boleh-boleh aja untuk hal yang seperti itu. Nggak selalu di gereja, terus juga supaya kamu juga bisa jadi saksi berkat di sana. Profesinya ambil, kelakuan hidup yang berdosanya, yang fasik enggak. Haleluya. Amin. Sehingga ada perbedaan tujuan, gak ada lagi lain agar dunia musik juga boleh dijamah. Haleluya. Amin. Thank you untuk semuanya. Miss Vena nanti kesaksian juga ya. Thank you ya. Ini yang penggabean luar biasa. Penggabean kan? Penggabean ya. Spiritnya itu. Spiritnya itu luar biasa. Sama aku juga bortom, mana bortom. Buru tompul lah itu dia. Ini apa? Purba. Wah. Tolong mamanya jangan diledek dulu dong. Mamanya ngeledek ya purba, pura-pura baik dia. Ya, thank you Pak Nelson dan Ibu Angel. Ya berharap Ibu Angel, Pak Nelson juga bisa berikan kontribusi, juga bisa melayani ya, harusnya sih luar biasa menyampaikan firman. Ya jangan kalah sama yang muda-muda. Tamara udah dipakai, Ibu Angel ayo dong bakit berikan kebenaran. Amin. Iya terima kasih Iping udah bersaksi.
Yuk ada pengumuman nggak, Kathy? Ini bendahara kita. Kamu lagi dekat sama siapa? Shalom semuanya. Shalom. Sebelumnya mau berterima kasih dulu untuk Tante Iping untuk firman-Nya hari ini. Dan untuk pengumuman hari ini untuk minggu depan ya, untuk minggu depan tanggal 15 September akan disampaikan oleh Om Robert Hudaling ya. Dan aku mau undang teman-teman semua yang hadir hari ini untuk datang lagi di minggu depan, sama-sama melayani Tuhan bersama-sama. Dan untuk info selanjutnya persembahan ada di belakang sebelah sana ada amplopnya, dan bisa langsung dimasukin aja ke kotak yang kecil itu ya, untuk yang mau persembahan, dan ada ya nomor rekeningnya juga kalau ada yang mau transfer. Terus untuk selanjutnya jangan lupa follow Instagramnya cg.jakarta, itu adalah Instagram Youth GBI Wow hari ini, namanya cg.jakarta di Instagram. Terus udah, jika ada teman-teman yang mau tergerak untuk melayani Tuhan, untuk mau melayani di sini jadi singer, pemusik atau apapun itu, bisa samperin Om Jeki atau mungkin Efraim juga boleh didatengin ya, langsung tanyain aja gitu ya. Terus udah, segitu aja pengumuman hari ini. Om Jeki ada tambahan? Udah. Oke, terima kasih. Oke, pas on time 2:30 karena abis ini ada ibadah lagi. Yuk kita akan tutup dengan doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk peribadahan yang singkat yang kami yakin dan percaya ini semua menyenangkan hati Tuhan. Kami mau taat saja apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Kami membangun mezbah-Mu di tempat ini. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu kami semua adalah pribadi lepas pribadi yang sudah dilayani oleh Tuhan. Kerinduan kami agar kami bisa melayani juga Tuhan, agar banyak jiwa boleh dijangkau dan boleh menerima anugerah serta diselamatkan, sehingga mereka mempunyai tujuan hidup yang fokus. Mereka sukses di dalam dunia dan mereka tidak akan kehilangan keselamatannya. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang ambil bagian dalam melayani musik, pujian, penyembahan di tempat ini. Pribadi lepas pribadi menjadi bagian dalam hidup mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang benar yang tahan berkumpul dengan orang-orang benar. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Kami juga berdoa untuk Pastor Iwan dan Pastor Yola yang telah memberikan tempat ruangan ini untuk kami boleh pakai untuk menjangkau anak-anak muda yang lain. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati pelayanan mereka, keluarga mereka, usaha bisnis pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memulai peribadahan kami, namun sebelumnya Engkau sendirilah yang memberkati kami. Kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, serta terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita dengan kemuliaan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Teman-teman semuanya, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Silakan mengambil salam sejenak. Ajak kembali teman-teman, saudara kerabat untuk sama-sama kita beribadah di minggu depan. Oh, di belakang juga disediain cemilan. Jadi buat teman-teman sambil ngobrol, sambil nyemil boleh di belakang. Happy Sunday, see you next week.